semua, welcome back to my channel. Oke, langsung aja. Jadi, aku baru menyelesaikan sebuah ebook, maksudnya menyelesaikan dengan membacanya. Jadi sebenarnya ebook ini tuh udah aku beli tuh udah lama, cuman aku baru sempet bacanya. Judulnya Jilbab, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer Mengenai Pakaian Wanita Muslimah. Yang ditulis oleh Bapak Quraisy Shihab, terdiri dari 275 halaman. Jadi awalnya aku tertarik untuk membaca buku ini tuh karena aku pernah nonton videonya Bapak Quraisy Shihab di YouTube yang pembahasannya terkait jilbab. Cuman durasinya itu sangat singkat ya, jadi aku merasa kurang puas dengan penjelasan beliau. Oleh karena itu aku mencoba mencari tahu lebih dalam dan akhirnya aku mendapatkan bukunya, buku jilbab ini, walaupun yang tersedia hanya dalam bentuk e-book. Oke, menurut aku ini pembahasannya lumayan berat dan sensitif ya. Jadi buku ini tuh membahas tentang pandangan ulama dan cendekiawan menyangkut busana muslimah. Dengan kata lain, aurat wanita dan batas-batasnya yang boleh ditampakkan dari badannya kepada selain mahramnya. Dan di dalam buku ini beliau membentangkan aneka pendapat, baik dari pandangan-pandangan ulama terdahulu yang terkesan ketat maupun cendekiawan kontemporer yang terkesan longgar, dengan menyertakan dalil, argumentasi, dan dalih dari masing-masing pendapat. Dan beberapa bab yang dibahas dalam buku ini, di bab pertama dibahas tentang pakaian. Jadi bagaimana perkembangan pakaian manusia disertakan dalil-dalil Al-Quran yang berkaitan dengan pakaian. Terus di bab kedua membahas tentang Al-Quran dan batas aurat manusia, memaparkan surah-surah dalam Al-Quran yang membahas tentang aurat. Terus di bab ketiga tentang sunnah dan batas aurat manusia. Di bab keempat pandangan kontemporer, dan diakhiri di bab kelima yaitu penutup, yang disimpulkan bahwa ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang pakaian wanita memang mengandung berbagai interpretasi, namun walaupun terdapat perbedaan pendapat tentang batas aurat tersebut, ada juga beberapa ketentuan yang disepakati oleh para ulama dan cendekiawan muslim. Ya, salah satunya yang pertama jangan bertabaruj, terus yang kedua jangan mengundang perhatian pria, terus jangan memakai pakaian transparan yang memaparkan kulit sangat ketat sehingga memperlihatkan lekak-lekuk tubuh. Terus yang keempat, jangan berpakaian yang menyerupai pakaian laki-laki. Jadi intinya di buku ini tuh dibahas dibahas bahwa perempuan dan laki-laki memang wajib untuk menutup aurat. Hanya saja terdapat beberapa pendapat dalam menafsirkan dalil-dalil yang dalil-dalil tentang batasan aurat wanita gitu. Sangat menarik ya. Walaupun di satu sisi aku merasa puas karena mendapatkan pemahaman baru, tapi di sisi lain jadi merasa sedikit gimana gitu ya. Karena selama ini kan doktrin yang kita terima gitu itu sesuai dengan pemahaman mayoritas gitu, bahwa hijab itu hukumnya wajib. Dan sebenarnya penulis sendiri di buku ini tidak menyatakan penggunaan jilbab itu tidak wajib. Cuman justru beliau menuliskan bahwa pendapat ulama yang mengatakan bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali tangan dan wajah adalah pendapat yang paling kuat. Dan perbedaan pendapat, perbedaan interpretasi dalam buku ini itu diuraikan secara detail, dan penulis pun tidak menganjurkan kita untuk mengikuti salah satu pendapat, justru membebaskan kita untuk mengikuti mana yang paling baik gitu. Terlepas dari perbedaan pendapat ini yang jadi pembahasan yang sangat sensitif ya, aku merekomendasikan buku ini untuk dibaca oleh siapapun, supaya kita tuh bisa lebih paham dengan perbedaan yang terjadi gitu, perbedaan pandangan ini, dan bisa saling menghormati gitu ya. Oke, that's all. Maaf kalau ada salah kata, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like and subscribe.
Thank you for watching.